Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi baraka haulah liyuriyahu min ayatihi innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumil qiyamah amma ba'da. Ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiras syabab wal muslimin, jamaah, terutama jamaah kiai komunitas ilmu amal ikhlas yang ana muliakan dan sayangi karena Allah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya yang paling pantas dengan keagungannya. Fa innahu la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablugul wasifuna sifatahu. Dan kita bersyukur kepadanya dengan rasa syukur yang terdalam yang pernah kita miliki. Selanjutnya salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Semoga Allah izinkan kita memandang bertemu dengan beliau, memandang wajah beliau semasa kita masih hidup di dunia. Terlebih lagi nanti di akhirat mendapatkan syafaat beliau, dipertemukan dan didekatkan dengan beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat anda muliakan dan sayangi karena Allah. Tema kita di kajian kitab Qissatul Mi'raj ya, Asyhad Dardir, tentunya itu sudah masuk di langit ke-7. Ke-6 apa 7? Lapu. Bukan ke-6 atau 7 tapi kelima. Khair. Langit kelima. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril bertemu Nabi siapa? Khair. Dari judulnya udah tahu nggih. Cuma nanti kalau di Qissatul Mi'raj kan itu dia sederhana ya. Kayak biasa, beliau mengambil tabarukan memang dari riwayat begitu ya. Dan itu mendapatkan keberkahan. Cuman kalau dari kisahnya tersebut kita ambil dari khasiahnya, Khasiatud Dardir. Khair. Qala al-mu'allif rahimallahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana muslimin bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tsumma sha'ida ila as-sama'il khamisah. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit kelima. Tsumma sha'ida ila as-sama'il khamisah. Kita cepatin matanya ya. Kemudian beliau berdua, Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit kelima. Fastaftaha Jibril. Maka Jibril meminta dibukakan pintu langit ke-5 tersebut. Kila ditanya dia, man haza, siapa ini? Qala Jibril. Dia berkata, ini Jibril. Kila ditanya lagi, wa mamma, siapa bersamamu? Qala Muhammad. Dia berkata, Muhammad. Kila ditanya lagi, awaqad ursila ilaihi, apakah sudah diutus kepadanya? Dikirim undangan untuk naik gitu ya. Qala na'am. Ya, jawab ya. Qila marhaban bihi wa ahlan. Dikatakan kepada beliau, selamat datang untuk beliau. Selamat datang sudah ya. Hayya Allah, semoga Allah hidupkan dia, maksudnya memberkahi hidupnya dan seterusnya. Min akhin wa min khalifatin, beliau adalah saudara dan sekaligus khalifah. Khalifah ini dia sebenarnya asal katanya mengganti. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adhaa'us salat. Katanya di surah Maryam itu kan setelah Allah selesai menyebutkan nama-nama para nabi di lingkup Bani Imran tentunya ya. Nabi Nuh juga disebut situ. Kemudian Allah berkata, kemudian mereka digantikan oleh khalqun, sekelompok pengganti, adau salat, yang meninggalkan salat, wattaba'u syahwat, dan mengikuti syahwat. Khalqun itu pengganti, khalifah pengganti. Cuma kenapa dikatakan pemimpin? Karena udah melekat banget ya, ini pergeseran makna dalam bahasa Arab tentunya. Karena dulu maksudnya khalifatul imam, pengganti imam. Yaitu dari Rasulullah kemudian digantikan Abu Bakar dan seterusnya. Maka dikatakan kalau kita bilang khalifah, maksudnya pengganti pemimpin maksudnya. Wa ni'mal maji uja, sebab baik kedatangan telah datang. Fafutihalahuma, maka dibukakan untuk mereka berdua, yaitu langit kelima tersebut. Falamma khalaso, tatkala mereka udah selesai, udah lewat, udah masuk, fa iza huwa biharun, ternyata ada Nabi Harun alaihissalam. Wa nisfu lihyatihi bayda, setengah jenggotnya putih, setengah jenggotnya putih alapu. Wanisbu sauda, setengahnya hitam. 50-50 ya, setengah hitam setengah putih, setengah hitam. Tebak yuk, kanan kiri apa?
atas bawah nih. Nah, ya gimana? Terus gimana jenggot beliau? Takadu tadribuhu ila surratihi. Hampir-hampir beliau memukulnya, menyenggolnya gitu ya. Dengan apa? Ila surratihi, sampai ke lututnya. Ya, kalau udah sampai lutut, otomatis kalau kita jalan itu kita senggol ya lutut kita. Bayangin aja punya janggut atau jenggot panjang sampai lutut, itu pasti kita tendang-tendang, kita senggol dengan lutut kita. Min tuliha, saking panjangnya. Seperti itu ya. Wa haulahu qaumun min bani Israel. Nah, di sekitar beliau Nabi Harun suatu kaum dari Bani Israel. Terus ngapain Nabi Harun alaihissalam sama satu kaum dari Bani Israel? Wa huwa yaqussu alaihim, dan beliau sedang bercerita kepada mereka. Fasallama alaih, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepadanya. Faradda alaihi salam, maka beliau Nabi Harun membalas salam Nabi Muhammad, begitu ya. Semakol, kemudian dia berkata marhaban bil akhir soleh wan nabi soleh, kayak biasa ya. Kemudian beliau berkata selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Sumada lahu bi khair, kemudian beliau berdoa untuknya, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Maka Nabi pun bertanya, faqala, Nabi bertanya, man hadza ya Jibril, siapa ini wahai Jibril? Qala hadzal rajul, qala, Jibril ngasih tahu, hadzal rajulul muhabbabu fi qaumihi, ini adalah seorang laki-laki yang dicintakan di tengah-tengah kaumnya. Jadi Allah jadikan beliau dicintai di tengah umatnya. Siapa itu? Harun bin Imran. Harun bin Imran. Khair ya. Summa saida ila sama'is sadisah. Nah, selesai matanya. Nah, ini gimana cerita nih? Jenggot kok bisa setengah hitam, setengah putih. Kemudian apa kata beliau? Syekh Ad-Dardir qauluhu nisful lihiyatihi bayda. Jadi beliau menjelaskan setengah jenggot Nabi Harun itu putih, setengahnya hitam, itu kenapa? Kila dikatakan sababu zalika, penyebabnya qabdu Musa laha, tarikan Nabi Musa terhadapnya. Jadi ditarik sama Nabi Musa. Itu kan ada dalam Al-Qur'an ya, surat Toha di ayat 80 itu. Jadi ketika Nabi Musa pergi, dipanggil Allah menerima wahyu, begitu ya. Nah, itu kan Nabi Musa ketika pergi, ada Musa Samiri yang membuat patung sapi, itu kemudian yang disembah. Nah, sedangkan Nabi Harun wallahu alam gimana ceritanya, tidak berdaya terhadap itu, maksudnya tidak kuasa. Nah, sebagian Bani Israel menyembah patung tersebut, sebagiannya masih beriman. Pulang-pulang Nabi Musa marah banget itu kan itu. Apa kata Nabi Musa kepada Nabi Harun? Qala ya Harun ma manaka iz ra'aitahum dallu. Wahai Harun, apa yang mencegahmu, apa yang menghalangimu? Iz ra'aitahum dallu, padahal kamu lihat mereka sesat. Dicegah dong, begitu ya. Kenapa dibiarin gitu ya? Allah tatabiani, apakah kamu tidak mau ikut aku, tidak menurut kamu ya, gitu ya. Apa saya ta'amri, apa kamu membangkang perintahku? Kata Nabi Musa, marah ya. Nabi Musa kan keras. Apa kata Nabi Harun? Di sini tidak ceritakan, itu indahnya bahasa Quran ya. Kebanyakan kisah dalam Al-Quran itu bahasanya enak banget, sinematik deh ya. Jadi tidak bertele-tele langsung ke sini, kan tidak diceritakan Nabi Harun dipegang jenggotnya, tapi ada kata-kata di sini langsung ke kata-kata Nabi Harun. Qala, apa kata Nabi Harun? Ya bna ummah, hai anak ibu, anak mama. Agak aneh, anak mama ya. Ya memang gitu bahasanya. Ya bna ummah, hai anak ibu, maksudnya anak ibu kita gitu ya, maksudnya kakak, saudara gitu ya. Hai anak mama. Alapu ya, bukan istihza, alapu, agak ini aja biar kalian terhibur aja ya. La ta'khudz bi lihiyati, jangan pegang jenggotku, wala bi ra'si, jangan pula kepalaku. Ini khasitu, aku khawatir antakula faraqta baina bani Israil. Ya begitulah ya. Aku khawatir kamu bakal nuduh saya, bakal bilang saya kalau aku udah memisahkan mereka. Sebagian beriman, sebagian ada yang menyembah sapi. Itu ya kisahnya. Jadi memang Nabi Musa memegang jenggot Nabi Nabi Harun, saudara beliau, begitu kisahnya ya. Nah, ini kemudian jadi penyebab itu setengah putih, setengah hitam. Detailnya gimana? Atas bawah apa kanan kiri? Itu qabdu Musa laha, karena ditarik sambil Nabi Musa jenggot tersebut. Hina ghadiba alaihi, ketika dia marah. Itu di surat tadi ya, surat Toha, baca dari ayat 80-an, ketemu nanti di situ. Wa alqal alwah, dan beliau membawa alwah. Alwah itu lauh ya. Jadi wahyu yang diterima Nabi Musa itu lauh.
Qolal Qalyubi, berkata Imam Qalyubi, wala allal abyadu huwal a'la. Nah, agaknya gitu ya. Agaknya kalau la'alla ini beliau masih menduga, tapi dugaan yang berdasar. La'alal abyadu huwal a'la. Nah, bisa jadi yang putih itu di atas kata beliau. Berarti atas bawah ya, bukan kanan kiri. Mungkin barangkali ada yang membayangin ya, dipegang jenggot beliau, ditarik sama dipegang kepalanya beliau ya. Nabi Musa itu memang keras, tapi luar biasa perjuangan beliau. Beliau termasuk Nabi Ulul Azmi, Nabi papan atas. Kalimullah, sangat komunikatif dengan Allah Ta'ala. Suka bertanya beliau ya. Dan seterusnya. Ai ala makani wad'i Musa yadahu. Jadi yang putih itu bagian ala makani, di tempat yang wad'i Musa yadahu, tempat Nabi Musa meletakkan tangannya. Yang digenggam sama Nabi Musa itulah yang putih ya. Wala al aswadu huwal asfal. Dan bisa jadi gitu ya, kayaknya gitu ya, yang hitam itu di bawah ya. Nah, gitu ya. Kisah sedikit tentang jenggot Nabi Harun. Wa yaqsu alaihim. Nah, beliau menjelaskan perihal Nabi Harun sedang berkisah, bercerita kepada kaumnya. Akhbarul umam. Apa sih yang diceritakan? Yaitu akhbarul umam, khabar atau berita atau kabar ya, cerita kisah ya, al umamil madiyah, tentang umat-umat terdahulu. Nah, dihitung aja sejak sebelum Nabi Harun itu siapa ya. Berarti yang setelah beliau tidak ceritakan. Wa ya'izuhum, dan beliau memperingati mereka. Wa yuzakkiruhum, dan mengingatkan mereka. Isyaratan ila anna sya'nahu kana zalika, itu menunjukkan bahwa itulah kondisinya. Jadi beliau sedang berkisah seperti itu. Nah, kalau kita bayangin itu Nabi-Nabi Bani Israel itu zaman dulu ya, dengan perawakan seperti Nabi tahu kita Nabi Bani Israel seperti ya, duduk kemudian dikelilingi murid-murid beliau, kaum beliau sedang bercerita tentang kebijaksan-kebijakan, kebijaksanaan gitu ya. Khair, indah ya kalau dibayangin. Qauluhu al-muhabbab qaumihi, yang dicintakan di tengah kaumnya. Beliau jadikan tercinta di tengah-tengah kaumnya. Ai al-mahbub, alias dengan kata lain kata beliau Syekh Dardir, beliau dicintai indahum, di sisi mereka. Waziyadatun, itu adalah tambahan amma fis su'al. Nah, itu atas yang ditanyakan Nabi. Jadi Nabi bertanya kepada Jibril, siapa ini? Nabi Harun. Kemudian diceritakan seperti itu ya. Dia adalah al-muhabbab kami, yang dicintakan di tengah-tengah umat beliau, kaum beliau ya. Nah, kenapa Jibril menceritakan bahwa Nabi Harun itu dicintai? Itu i'tinaan bisya'nihi, karena beliau menganggap penting kondisi tersebut. Dengan kondisi atau apa ya, sa'nun itu keadaan ya, keadaan Nabi Harun yang begitu mulia, dicintai begitu ya. Jadi Jibril memang menganggap itu penting untuk diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ilas sama isa as-sadisah, khair, udah selesai ya. Jadi itu kisah Nabi Harun. Beliau memang ternyata dicintai di tengah kaum beliau dan ditemukan dalam keadaan bercerita kepada kaumnya. Jenggotnya setengah putih setengah hitam karena bagian atasnya itu pernah dipegang sama Nabi Musa. Khair, ikhwan akhwat yang dimuliakan dan sayangkan Allah, kita cukupkan kajian kita. Demikian yang dapat Anda sampaikan. Ana hanya orang biasa, ilmu minallahi ta'ala, kami hanya wasilah. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma ya muyassir yasir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahil alaina kull asir bijahil basyirin nazir. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna al-masyari'ati wa tariqatan haqiqah wa istamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wa la tuhib barakata ilmihim minna. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma tawfiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.